Inspirasi kehidupan, tempat di mana kita saling berbagi, curhat, berkonsultasi mengenai problem kehidupan untuk pengembangan diri. Hai Sobat Inspirasi Kehidupan yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Hans Mulya Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan motivasi dan inspirasi yang cukup menarik yang saya beri judul Keajaiban Kata. Oke, kita mulai ya. Dalam kehidupan keseharian, komunikasi adalah hal yang sangat penting. Tentu saja dalam komunikasi, dalam interaksi, dalam pergaulan, kita pasti mengeluarkan kata-kata atau ucapan berupa kalimat yang harus kita sampaikan. Ternyata dalam setiap kata memiliki pengaruh yang luar biasa bagi diri kita yang mengatakan maupun orang yang mendengarkan. Dalam sebuah buku yang berjudul The Power of Water, karangan atau karya Profesor Masaru Emoto dari Jepang, ternyata ada korelasi yang sangat kuat antara sebuah kata dan air. Riset itu sangat sederhana, di mana ada dua kelompok orang dikumpulkan, kelompok A dan kelompok B. Di depannya ada sebuah gelas yang berisi air. Kelompok pertama diminta untuk mengatakan kata positif, kelompok kedua diminta untuk mengatakan kata negatif. Hasilnya adalah air yang ada dalam gelas yang diucapkan kata-kata positif oleh kelompok pertama, ternyata airnya menjadi jernih, menjadi terang, dan ada katakanlah kristal yang luar biasa indah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, air yang diisi di dalam gelas tadi diucapkan kata-kata negatif, ternyata airnya sangat keruh, strukturnya juga berubah, bahkan ada tanda hitam. Itu riset pertama. Data yang lain yang juga menarik adalah ternyata 70% tubuh kita adalah air. Dan yang ketiga, bahkan bumi pun 2/3 adalah air. Merujuk hasil riset tersebut dan data-data yang lainnya, kita harus mengambil pelajaran. Maksudnya apa? Pada saat kita mengatakan kata positif, maka air yang ada di dalam tubuh kita merespon secara positif. Sehingga pada saat kita mengatakan negatif pun, tubuh yang di dalamnya 70% air itu merespon secara negatif. Sehingga tidak mengherankan para motivator selalu mengatakan, ayo kita membiasakan kata positif. Saya yakin, saya bisa, Anda bisa. Jika berpikir bisa, pasti bisa. Itu semua kata-kata positif. Nah, itulah sebabnya kita harus menghindari kata-kata negatif atau kata-kata yang kurang produktif. Sehingga saya sangat prihatin jika ada seorang guru atau orang tua yang mengatakan kata-kata negatif kepada anak didiknya. Contoh misalkan, mengatakan kamu bodoh kepada anak didiknya. Pada saat kita mengatakan kamu bodoh, maka si anak menjadi merasa tidak dihargai. Air yang dalam tubuh anak itu juga jadi rusak, bisa mengganggu kesehatan dan mengganggu perkembangan kepribadian si anak. Itulah betapa kita harus benar-benar menyadari betapa kita harus memilih kata-kata terbaik. Karena kata itu bisa mengubah diri kita, mengubah orang lain dengan memilih kata-kata yang paling tepat. Contoh lain, penggunaan kata jangan. Memang niatnya baik, seorang guru mengatakan, jangan malas, jangan merokok. Tapi kenapa kata jangan merokok malah merokok? Jangan malas malah malas. Mau tahu penjelasannya kenapa itu terjadi? Jangan merokok malah dilakukan merokok. Inilah penjelasannya. Saya teringat waktu saya memberikan permainan kata dalam
acara motivasi yang saya berikan. Saya mengatakan 4 kalimat. Yang pertama, para peserta tolong berdiri, mereka berdiri. Lalu kata kedua, para peserta tolong pejamkan mata. Oke, mereka lakukan dengan baik. Saat peserta sudah berdiri dan pejamkan mata, kata ketiga atau perintah ketiga saya katakan, tolong jangan bayangkan gajah. Tolong jangan bayangkan gajah. Oke. Lalu kata keempat atau perintah keempat, saya katakan, silakan duduk kembali dan buka mata Anda. Lalu saya bertanya, kira-kira pada saat saya mengatakan, tolong jangan bayangkan gajah, yang terbayang apa? Peserta serentak menjawab. Yang terbayang adalah gajah. Nah, itulah mengapa kata jangan, kata tidak, kata dilarang memang sulit dimengerti oleh pikiran kita. Sehingga harus kita melakukan katakanlah kata-kata yang jelas, kata-kata yang tidak perlu mikir. Jangan bayangkan gajah. Bagaimana jangan membayangkan gajah? Itulah menyulitkan, ya. Sekali lagi, mulai sekarang biasakanlah menggunakan kata-kata positif, kata-kata yang jelas, sehingga kata positif itu ternyata bisa merubah perilaku orang, merubah kepribadian diri kita, merubah kepribadian orang lain, apalagi seorang guru, seorang orang tua. Betul-betul saya berpesan kepada diri saya, kepada siapapun yang mendengarkan inspirasi kehidupan ini, tolong gunakan kata-kata positif, karena kata itu menentukan masa depan diri kita, bangsa kita, dan negara kita. Oke, sebagai penutup saya akan memberikan kuis kata. Tentunya ada hadiahnya yang disponsori oleh Max Career dan Nibras House bagi yang bisa menjawab dengan benar kuis kata. Dijawabnya cukup di kolom komentar. Aturan mainnya adalah sebagai berikut. Contoh ya, A1, B2, C3, D4, E5 sampai Z26. Permainannya seperti apa? Cari kata yang jumlahnya 100. Karena sukses itu harus kita raih secara 100% dengan pemilihan kata yang nilainya 100. Contoh kata misalkan doa. Doa itu D4, O15, A1. Totalnya 4 tambah 15 tambah 1 totalnya 20. Jadi kalau kita doa, kata doa diucapkan, maka memiliki pengaruh dalam diri kita, dalam air kita menjadi 20% saja. Tidak mengherankan bagi yang muslim berdoa ada 5. Ya kan? 5 kali 20 jadi 100%. Itu hanya contoh. Saya akan berikan sebuah kata yang nilainya 100. Apa itu kata yang punya energi powerful 100%? Yaitu komitmen. Mari kita hitung. K11, O15, M13, I9, T20, M13, E5, N14. Totalnya ternyata 100. Nah, memang orang-orang yang punya komitmen yang pantas mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Contoh lain adalah attitude. Ternyata attitude pun nilainya 100. Mari kita hitung. A1, T dan T 20-20, I9, T20, U21, D4, E5. Totalnya ternyata 100. Itulah kata-kata yang punya powerful 100. Nah, bagi Anda yang bisa menjawab, boleh bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, cari kata yang punya nilai powerful 100. Dan kebetulan saya punya training yang berjudul Skor Power Sukses. Itu sangat luar biasa, nanti bisa Anda ikuti. Tapi sekali lagi, siapa yang bisa menjawab dan mencari kata yang bernilai 100, maka itulah yang berhak mendapat hadiah dari Max Career dan Nibras House. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini, yaitu keajaiban kata. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam mulia dan bahagia dari saya, Hans Mulya Amin, di Inspirasi Kehidupan.
Video ini disponsori oleh Max Carrier dan Nibras House. Nantikan video-video berikutnya dari kami. Jangan lupa subscribe ya.